Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anzalul Quran hudal linnas bainatan minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul mursyidin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Pembina, Bapak Penasehat, Bapak Bandal, Bapak Pengurus Yayasan, Bapak Pengurus Perguruan, singkatnya kepada Bapak Ibu jamaah perguruan Tarekat Hak Naksabandi yang mengikuti zikir jahar online rahimakumullah. Terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpah rahmat taufik hidayah inayah serta izinnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan ini kita dapat menghadiri majelis zikir perguruan Naksabandi dalam keadaan kita sehat walafiat serta dapat melaksanakan kewajiban dan rutinitas kita. Semoga Allah merahmati dan melimpahkan rahmat dari dunia kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Semoga kita dapat mengikuti mentaatinya serta mendapat syafaat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa malam ini malam pertama setelah ulang tahun, tapi ini masih suasana di bulan Syawal ya, di mana bulan masih ada kesempatan ya untuk satu dengan yang lain saling kita memaafkan. Kesempatan ini adalah jalan kita bersilaturahim ya. Terlebih-lebih kita di wadah ini melalui zikir jahar online ini secara keseluruhan ya, bahwa kita bisa saling saling bersilaturahim dan baik secara zahir maupun batin. Kita di sini tidak boleh putus ya, tidak boleh terhenti sampai akhir hayat kita, terus kita jalin, kita bangun, kita terus kuatkan di situ. Jangan sampai hal-hal yang kecil itu yang membuat kita menjadi keributan, menjadi bisa menjadi kita tergoda dengan keyakinan kita yang seharusnya kita jaga, kita pelihara. Jangan terganggu dengan perkara-perkara orang, perkara yang lain. Jadi kita harus selalu lenyapkan itu, harus kita hilangkan. Jangan sampai hal perkara kesalahan orang kita terganggu. Nah itu biarkanlah mereka berisiko ya, mereka yang melakukannya kan begitu. Jangan kita terganggu dengan perkara orang ya. Sekali lagi bahwa ilmu ini adalah sebagai jalan kita tasawuf ini ya, meluruskan niat, jalan kita mendapatkan ridho Allah, jalan kita ibadah dengan ikhlas, kita bisa khusyuk. Bayangkan semua yang terjawab, perkara khusyuk, ikhlas, meluruskan niat ini adalah hanya satu jawabannya. Ketika kita sudah ditunjukkan ilmunya, segala-galanya kita dapat satu untuk semuanya. Nah, ini jalan liqa'rabinya, jalan bermarifat kepada Allah, jalan dekat kepada Allah. Apalagi semuanya di situ sebenarnya tersimpulkan sebenarnya itu, makanya Al-Qur'an 30 saja sudah tersimpul di situ. Bayangkan enggak, kalam apalagi yang dimaksud dikalamkan sebenarnya. Kita di sini hanya menjaga, peliharalah sholat di tengah, itulah pernyataan Allah. Hafizu anis sholatul wusta, pelihara itu di situ. Karena itulah sebagai pembuktian, sebagai jaminan kita terkait kita terhadap kedekatan kepada Allah, mahabbah kita kepada Allah, kecintaan kita dan kedekatan, dan semuanya adalah melalui kita zikir, melalui kita ingat. Sholat itu kan ada zikir di dalamnya. Di dalam ruku
sujud itu ada zikir di dalamnya. Kita hanya membangun melalui tasbih-tasbih yang Allah ciptakan supaya mungkin orang itu bosan dengan zikir ilallah Allah, maka cerita subhanallah alhamdulillah itu berbagai macam ya lah puji-pujian di dalamnya, tetapi di mana puji-pujian yang paling yang utama adalah yang di dalam. Itu makanya ada zikir tauhid, ada zikir tauhid, ada zikir itu sebenarnya kenalilah itu dan amalkan dan ilmukan supaya kita ketemu akan kita peroleh nilai-nilai zikir itu sendiri. Nah, itu sebabnya kita beri satu bimbingan zikir yang khusus, wabil khusus ya, sehingga kita rasakan nikmatnya zikir di situ ya. Kolbu itu rindu dengan senang dengan zikir, tentram dia, nikmat dia, pikiran dan semua itu adalah terbangun dari dalam bukan dari luar untuk membangun di dalam ya. Di dalam itu membangun supaya yang luar ikut terikutkan dia, nyaman dia. Ya, namun demikian gangguan-gangguan yang luar ini memang sangat berat ya. Itulah membuat menjadi sekat itu ya, membuat dinding di situ sebenarnya. Maka kita diminta untuk tinggalkan semuanya itu. Jadi begini rumusnya ya. Jadi bahwa segala sesuatu yang kita inginkan itu kan penentunya Allah kan, tidak bisa kita menentukan. Tapi apakah kita mendekati dengan apa yang kita inginkan, Kak? Dekat dulu kepada yang memberikannya, kan begitu sebenarnya. Sehingga sesuatu yang kita inginkan itu menjadi mudah teraih, mudah kita raih sebenarnya, kan gitu. Makanya dalam orang kesulitan dalam soal apapun ya, di situ ada dibimbing melalui sholat hajat, melalui sholat tasbih, melalui sholat qiyamul lail, mulai zikir-zikir yang begitu banyak pilihan-pilihan itu sebenarnya. Itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan di situ. Makanya di dalam thariqah itu kan peramalan-peramalan itu suatu hal yang sudah lazim ya, bukan hal asing ya. Itu tetapi kita tidak mengambil perkara-perkara itu kan yang khusus kita terkait tentang tauhidnya ya, kemurnian tauhidnya, supaya nanti di kemudian hari saat kita nazak aman nyaman ya. Hanya yang kita tahu apa yang kita lakukan itu adalah zikir di dalamnya, tidak terganggu dengan ya zikir-zikir yang lain, misalnya ada bacaan. Bukan persoalan itu adalah salah, tetapi ada kedudukannya zikir itu sendiri. Itu maka ada zikir-zikir ahli syariat, zikir ahli tarekah, ada zikirnya ahli hakikat dan zikirnya ahli ma'rifat. Tentu kalau ahli ma'rifat itu dia tidak mau keluar dia, maka hanya taunya syir saja. Itu orang ahli hakikat ma'rifat taunya syir ya. Maka sampai Syekh Baidin dikenal dengan bahwa sebagai ulama yang paling karismatik ya, terkait tentang bagaimana melukiskan kerohanian, bagaimana melukiskan tentang zikir batin sendiri. Maka dikenal dengan suluk min jabal asir ya. Itu di gunung rahasia, di situ beliau bertasbih, mengagungkan Allah, berzikir di situ ya, dengan zikir sesuai dengan makom-makomnya, kan begitu sebenarnya ya. Jadi kita di sini sebenarnya kita ambil jalan tengah ya. Jalan tengahnya seperti apa gitu lah. Dari sisi syariat dan tarekat kita jalankan, dari sisi hakikat dan marifat itu yang paling diutamakan, kan begitu. Maka sir adalah merupakan satu amalan yang khusus, suatu perhatian yang sangat yang paling diutamakan di situ. Jadi karena tidak boleh di dalam ibadah ini sampai sirnya kita tinggalkan atau kita tiadakan. Itu saja sebenarnya ya. Jadi inilah yang kita sudah terima. Kita sudah kita ijab kabulnya di situ ya. Itu tinggal kita istiqomah, tinggal kita perhatian. Apa sih susahnya sebenarnya? Kita hanya tunduk di situ selesai sebenarnya. Tanpa harus komat kamit, tanpa harus baca-baca dan sebagainya, kan gitu. Itu. Tapi yang penting kita sudah mengerti, memahami di mana mendudukkannya, kan begitu. Nah itulah yang saya maksudkan, itu saya dengan makomnya masing-masing. Itu sebenarnya itu. Jadi ketika itu dijahirkan, dinyatakan, maka apa yang kita lihat? Sesuatu yang luar biasa. Itu ya, sesuatu yang tidak ada batas ya, tidak bisa diuraikan ya. Tidak bisa kita berikan tamsilan, perumpamaan di situ ya. Malah air ma'at
wala uzunan sami'at wala khatar min qalb. Jadi sesuatu hal yang laisa, bahasa itu saja sudah tidak ada bandingannya di situ. Tapi untuk ke situnya gimana? Itulah ya harus memperhatikan sir itu sebenarnya. Kuncinya di situ ya. Nah, jadi kalau tidak kita memiliki sir berarti itulah menandakan kegelapan di dalam diri kita. Nah, makanya orang-orang yang paham itu dia tuntun ya zikir itu dengan zikir sir. Itu sebenarnya. Jadi aman sekali. Jadi mereka tidak gelisah. Mereka tidak terganggu dia. Tidak harus mencari. Tidak harus bertanya. Tidak harus dia mereka harus dibimbing. Ya, sudah bisa membimbing dirinya sendiri. Sudah bisa mentalkinkan dirinya sendiri. Itulah karena kita di masa hidup kita sudah kita dibimbing tata cara kita bertasbih, kita berzikir, kita untuk ingat pada Allah, cara kita bertalkin. Itu sebabnya nazak itu menjadi mudah ya, karena paham kita di situ di saat-saat itu ya, di saat terakhir di dalam kita mengakhiri kehidupan dunia ini. Ya, selamat tinggal kehidupan dunia. Kita akan hidup di kehidupan yang abadi yang kekal. Itulah dikenal dengan alam barzah, alam penantian untuk menuju kepada alam akhir. Alam barzah dengan alam akhir adalah tidak terlalu jauh-jauh, hanya bahasa saja. Itu adalah kehidupan rohani juga ya. Nah, itu sebutannya bahwa akhirat itu akhir daripada pada perjalanan kita, tidak ada lagi istilahnya syafaat-syafaat di situ. Itu masalahnya ya. Kalau di alam barzah mau ada syafaat daripada anak, ada jalan untuk diinfakkan, disedekahkan, ada jalan diwakafkan, ada jalan untuk dapat kita untuk dihajikan, diumrahkan, kan begitu sebenarnya. Nah, inilah kesempatan-kesempatan ini yang mereka tunggu-tunggu. Makanya orang beriman itu ada jalan mereka tertolong dia, baik melalui anaknya, melalui soleh, atau melalui keluarga, atau melalui kerabatnya, atau melalui satu keimanan, satu perguruan, satu keyakinan. Nah, itulah dia. Di wadah inilah jalan satu-satunya kita untuk memberikan, untuk menolong, untuk kita sama-sama mendoakan terkait ibu bapak kita yang mungkin belum jamaah, keluarga kita, syarikul warisin. Nah, itulah yang menjadi beliau beransur-ansur. Setiap jamaah itu memiliki keluarga sendiri ya, masing-masing itu ratusan, ribuan itu antri, bayangkan enggak? Kemudian kita enggak datang, kita tidak ada di situ, dia dari mana gitu. Tentu akan mencari jalurnya, walaupun baik secara langsung maupun dia tidak langsung. Nah, itulah makanya di halqa ini secara tidak langsung kita sama-sama di situ memperoleh bagian yang Allah sudah menentukan kebagian masing-masing. Jamaah si B kan begitu untuk keluarganya ini, untuk itu memperoleh sebuah bingkisan yang menikmati, yang akan membahagiakan dia sebenarnya. Ibarat orang roh saja dikasih kresek, dikasih bungkusan senangnya. Bayangkan apalagi dalam keadaan kita lapar, dahaga dan sebagainya. Enggak ada makanan di situ oleh Allah. Begitu ada ngasih hanya satu genggam, satu gelas air aja sudah syukurnya luar biasa. Bayangkan di saat kita benar-benar haus ya. Itu karena itulah sebabnya kenapa harus kita bertekun diri di sini, supaya kita ngerasakan, bisa lihatlah seperti apa beliau di situ tuh. Kita ini bukan memahami satu perkara yang di sininya kan, yang ke situnya nanti ya. Tapi harus dari sini ya, mengawalinya itu. Persiapan kita dari sini, maka perbekalan itu adalah perbekalan yang kita miliki hari ini, dan itulah yang kita bawa, dan itulah kita raih, yang kita peroleh, dan Allah akan memperlihatkan apa yang kita miliki. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'mal. Allah memperlihatkan apa yang kamu perbuat. Itulah makanya orang berlomba-lomba, berjuang di situ, sampai tinggalkan anak, istri, pekerjaan dan sebagainya kan, bayangkan enggak? Demi untuk memperoleh, mengharapkan dengan perbekalan yang banyak, sebanyak-banyaknya. Bayangkan enggak? Tetapi kalau kita adu daripada peramalan, daripada ilmu, enggak ada bedanya, enggak ada tandingannya. Adalah orang-orang yang berilmu, yang beramal dengan ilmu hakikat dan ilmu marifat. Setiap ilmu ada ganjarannya. Syariat punya ganjaran sesuai dengan amalan syariat dan ilmu syariatnya.
Orang tarekat punya ganjarannya, sebagaimana dia orang syariah, orang tarekat sesuai dengan ilmu dan amal mereka. Begitu juga orang ahli hakikat dan ahli marifat. Nah itu sebabnya, makanya satu napas, satu sir, satu zikir, satu sholat saja itu perbandingan dengan 1000 kali daripada orang ahli zahir, ahli syariat. Nah, begitu ya keutamaannya ya. Jadi kita lebih waspada, lebih semangat, lebih kita berjuang di situ supaya tidak lagi ada terjadi penyesalan kita nanti ketika kembali kepada Allah di alam barzakh kita. Allah mendudukkan, menempatkan sesuai dengan keimanan dan amal kita masing-masing, dan Allah memberikan rezeki di sisinya. Ya, itu sebabnya orang merasa merasa mendapatkan suasana itu, makanya zikir itu semakin semangat. Itu ibarat orang begitu dia gali dapat berlian, dapat emas, kan semakin senang menggalinya. Begitulah kita meresapi di dalam kita berzikir, resapi mendalam tuh, resapi ketemu rasa itu ada di situ, nikmatnya itu ada di situ sebenarnya. Coba itu akan semakin kita ke situ semakin kita rasakan di situ nikmat-nikmatnya berzikir, nikmatnya syir, nikmatnya kita sholat, nikmat kita ingat kepada Allah. Luar biasa sebenarnya. Dan kenapa Allah tambahkan? Karena kita selalu memprioritaskan segitu. Maka jadikanlah aku tempat perhatianmu, niscaya akan aku aku penuhi, akan berikan apa menjadi sebuah keinginan kita. Itu kemauan zahir, lebih-lebih keinginan batin, kemauan batin itu sebenarnya sampai dinyatakan Allah, abdi aj'alni makana hammika akfika. Jadikanlah aku tempat perhatianmu, niscaya akan aku penuhi keinginanmu. Itu kan seringkali saya bahasakan, ini adalah bahasanya Allah. Jadi kalamnya Allah itu ya, melalui hadis kursinya, sehingga kita akan lebih perhatiannya ke Allah dulu sebelum ke yang lainnya ya. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.